Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebaikan itu ibarat cahaya, kejahatan itu ibarat kegelapan. Sekuat apapun kegelapan itu, bila datang cahaya maka akan tersingkap, akan tersingkir. Itulah arti kita sebagai orang-orang Islam ini. Harus selalu membawa cahaya, ya, untuk menyingkirkan kebatilan, kejahatan, keburukan. Makanya tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Bila ada orang yang memperlakukan kita buruk, jangan dibalas dengan yang buruk. Ada orang mencaci maki kita, jangan kita balas mencaci maki lagi. Ada orang yang memfitnah kita, jangan kita balas memfitnah lagi. Ya, kenapa? Kebaikan dan keburukan tidak sama. Kita dicaci maki orang, tapi kemudian kita balas dia dengan senyum. Kita balas dengan memberikan dia hadiah. Kita balas dengan kata-kata yang lembut. Ya, orang yang seperti itu dia akan terpukul, sebagaimana terpukulnya kegelapan oleh apa? Cahaya. Idza jaraita fi khuluqin dani'a anta wa man mithluhu sawa'u. Ya, seorang penyair mengatakan, bila kamu diperlakukan buruk sama orang dan kamu berbuat buruk seperti orang itu, kamu sama dia sama. Kita nggak boleh sama dengan mereka. Ya, makanya sekuat apapun kebatilan itu oleh Allah digambarkan seperti rumah sarang laba-laba. Kuat atau lemah? Lemah sekali. Lemah sekali. Makanya Fir'aun dengan bala tentaranya, ya, dengan kekuatan Haman dan Qarun, oleh Allah diruntuhkan oleh Nabi Musa dan kaumnya yang sejumlah orang itu, nggak pakai pasukan, nggak pakai senjata, runtuh mereka. Begitu lemahnya sarang laba-laba itu. Ya, makanya menghadapi kebatilan nggak perlu harus banyak. Al-Quran menyebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak orang yang jumlah sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Coba lihat, Allah menyebutkan tentang apa? Kekuatan Musa dan kaumnya lemah. Surat Al-Qasas ayat yang kelima. Ada kegagalan, ada banyak masalah. Ya, dan disitulah racun-racun kehidupan itu. Dilarangan-larangan Allah itu tinggalkan. Dan itu butuh kesabaran. Makanya dalam bergaul kita hanya mau yang baik-baik saja, nggak mau yang rusak, yang batil, yang buruk kita tinggalkan. Larangan Allah kita jauhkan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Ya, sabar dalam menghadapi COVID-19, sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ya, orang yang nggak sabar, maka akibatnya fatal. Bisa bunuh diri, bisa melukai diri, bisa macam-macam. Ya, minimal orang yang nggak sabar dengan kenyataan itu akan bisa menyalahkan Tuhan, bisa apa? Menjadi orang yang putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hadapi hidup ini dengan penuh kesabaran. Apapun yang kita terima, itulah yang terbaik, yang harus kita syukuri. Ya, jangan kita bawanya ngeluh aja. Ya, makanya dalam urusan dunia dialah yang dibawa kita itu. Tapi urusan akhirat lihatlah yang di atas kita itu. Ya, begitulah arti nikmat iman dan nikmat sehat itu. Makanya jangan suka mengeluh. Ya, kalau ada kurang maka mintalah kepada Allah.
Ikhwan wabarakatuh, makanya pribadi yang tangguh kalau dia punya apa? Jiwa sabar, karakter sabar. Ya, sabar itu artinya apa? Menahan diri, tidak mengeluh. Itu arti sabar. Habsun nafsi anit tasyakki. Ya, menahan diri untuk tidak mengeluh. Itulah orang sabar. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, hadapi hidup ini, jangan mengeluh. Ya, makanya sahabat-sahabat Nabi diajari oleh Nabi untuk tidak mengeluh dan tidak minta sama orang lain. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu diajari untuk kemudian tidak mengeluh, tidak minta sama orang lain. Man istaghna aghnahu Allah, wa man ista'affa 'afahu Allah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan cukup kepada dia. Siapa yang merasa terhormat, tidak mau minta-minta sama orang, Allah akan hormati dia. Dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Makanya karakter sabar itu adalah karakter orang sukses. Begitulah seorang guru. Ya, dia akan nggak sukses mendidik kalau dia nggak sabar. Ya, begitulah seorang pemimpin harus punya apa? Karakter sabar, jiwa sabar. Nah, kalau sabar tadi menghadapi 3 keadaan, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjalani hidup dengan apa? Ketabahan, tanpa mengeluh, maka itu merupakan satu modal dasar. Kalau bisa ditingkatkan lagi ke atas. Ya, dalam kajian akidah itu ada di atasnya sabar. Padahal sabar itu sudah susah, Pak. Ada di atasnya sabar. Apa itu? Ridho. Ya, makanya kita diajarin Nabi sehari 3-4 kali baca. Kalau dibaca itu hari itu meninggal, Rasulullah jamin surga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu adalah bentuk ekspresi ridho. Ridho itu, kalau sabar itu kan bawaannya susah ya. Kalau ridho itu senang maupun susah, itu dia terima. Ya, ridho itu kaidah di kalangan para ulama salaf itu. Ya, orang-orang soleh itu mereka punya kaidah. Semua musibah, ya, semua musibah selama tidak mengena agama kita kecil. Berarti kan itu, semua musibah yang menimpa kita selama tidak terkait dengan agama ini adalah apa? Kecil. Jangan dianggap besar. Nah, karena itu barakallahu Bapak sekalian, itu syukur itu tingkatan tertinggi. Ya, karena sedikit orang bersyukur itu. Susah maupun senang apa? Syukur, luar biasa itu. Ya. Makanya jadilah orang bersyukur. Ikhwan barakallahu, itulah karakter pertama bagi orang yang mentalnya bagus. Dia apa tadi? Penyabar, itu batas minimal. Di atas itu apa? Ridho dan apa? Bersyukur. Luar biasa. Kemudian karakter kedua di dalam surat As-Sajdah 24 yang kita baca, harus memiliki karakter yakin. Ya, kita yakin umat Islam ini bakal menang, seperti kita yakin hari ini terbit matahari, besok pun akan terbit matahari. Ya, makanya jangan pernah kecil hati, pesimis, bangun di atas optimisme. Ya, ikhwan barakallahu, makanya wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang yang memiliki pribadi kuat, pribadi pemimpin itu, mereka senantiasa punya keyakinan. La haula wala quwata illa billah. Ya, dan itu nampak sekali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Padahal kata Nabi, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma yalunahum thumma yalunahum.
orang yang paling banyak ujiannya itu adalah para nabi. Dan mereka di bawahnya tergantung kualitas imannya. Dan nabi itu manusia yang paling yakin ya, tentang janji-janji Allah. Ya, kita pun harus yakin tentang janji-janji Allah. Ya, coba Allah menjanjikan kepada kita surat An-Nur ayat 55. Ya, imannya benar, amal solehnya meningkat. Itu janjinya Allah akan pasti berikan. Dikira dengan ceramah terus umat ini jadi kuat, nggak mungkin lah, nggak ada cerita. Peradaban Islam menang hanya dengan ceramah, itu nggak ada cerita. Coba kita lihat bagaimana cara Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk membangun kekuatan para pengikutnya dan bagaimana menghadapi kekuatan lawannya. Ya. Apa cara Nabi diajar sama Allah? Surat Al-Muzammil. Coba dibaca itu. Tapi lihat itu. Nabi diperintahkan untuk menyiapkan kader-kader umat dengan tiga karakter. Sabar ketika diuji sakit, ya kan? Kemudian bergerak mencari nafkah buat mendukung perjuangan sehingga menjadi orang yang dermawan, dan siap untuk berperang, berarti pribadi-pribadi pemberani. Jadi Qiyamul Lail itu bukan cuma sekedar sholat saja, di situ ada pembinaan, di situ ada penempaan, di situ ada penanaman, sehingga muncullah pribadi-pribadi yang itu memiliki tiga karakter. Apa tadi? Penyabar, dermawan, dan pemberani. Ini pola pertama. Yang kedua, makanya para sahabat itu digambarkan oleh para tabi'in, di antaranya Hasan al-Basri. Para sahabat itu digambarkan seperti apa? Ruhbanun bil lail, ahli ibadah di waktu malam. Makanya orang-orang soleh itu bahagia sekali ketika datang malam. Yang kedua, pola Nabi mengajarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, surat Al-Mudaththir. Surat berikutnya itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir, dan seterusnya itu. Begitulah kehidupan ini. Bergeraklah kita berdakwah, kita mengajar, kita mencari nafkah, ya, kita mengarungi kehidupan. Pasti ada tantangan-tantangan. Orang yang menolak, orang yang keberatan, orang yang menentang, ya kan? Nah, itu gambaran tentang kehidupan itu. Tapi ujungnya nanti di akhirat, yang nggak yakin dengan Allah, yang tidak mengikuti Rasulnya, sengsara nanti di akhirat. Karena itu barakallahu, jadi polanya apa? Berbekallah di waktu malam, bergeraklah di waktu siang. Itulah yang menjadikan kejayaan umat Islam pertama dulu. Makanya cara berpikir mereka itu Islami. Ya, cara berpikir mereka itu bagaimana memenangkan Islam. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat surat As-Saff ayat yang ke-9. Ya, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Itulah misi besar yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan diberikannya petunjuk ini, dan sekaligus mempraktekkan petunjuk ini untuk memenangkan Islam. Dan itu yang ditanamkan kepada para sahabat anhum. Polanya seperti yang pertama itu. Jadi pertama, al-Islam di atas, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itulah yang menjadi harapan terbesar li'ilai kalimatillah, untuk menangkan Islam. Oleh siapa? Oleh kader-kader ar-rijal namanya. Ar-rijal itu bisa laki bisa perempuan, maksudnya person-person pejuang-pejuang Islam yang membela apa? Untuk menangkan Islam itu. Ya, dia anggap Islam ini musuh dan kejahatan yang harus
dienyahkan di muka bumi. Ya, saking bencinya dia dengan Islam, akhirnya dia masuk tentara. Dia masuk tentara berbekal diri untuk menghabisi orang Islam. Niat awalnya itu dia masuk tentara untuk menghabisi umat Islam. Sedemikian bencinya dia, karena ditanamkan oleh mereka itu di dalam dirinya seperti itu. Ingin meledakkan itu masjid, meledakkan itu kumpulan-kumpulan umat Islam. Ini masalahnya, kalau kafir nggak bilang teroris, kalau Islam dibilang teroris. Akhirnya dia masuk tentara. Dia cerita dia itu, setiap saya membunuh orang Islam, saya bikin tato dalam tubuh saya. Sampai di tubuhnya itu ada 26 tato, berarti ada 26 yang sudah dia bunuh. Sampai waktu dia pensiun, semangat menghancurkan Islam itu masih kuat di dalam dirinya. Dia ingin merancang bikin bom yang dahsyat, ingin meledakkan masjid. Sampai kemudian dia cerita, coba dia datangi ke masjid untuk membaca suasana. Dia datang ke masjid, ternyata disambut sama imam di masjid itu. Disambut, dihormati, diajak bicara. Lah kok baik banget ini orang. Dikiranya orang Islam itu jahat semua kan. Kok ini orang baik banget. Dia disambut, kasih minum, kasih makanan. Terus berikutnya dia datang lagi, disambut lagi. Pertanyaan apa? Dia jawab, meyakinkan, mantap. Sampai 2 bulan dia datang ke masjid setiap hari dia. Kemudian dia berbalik 180 derajat. Ternyata yang benar itu Islam. Masuk Islam dia, Pak. Dia masuk Islam dan dia jadi jamaah masjid itu. Ya. Sampai kemudian dia beraktivitas, dia belajar Islam. Sekarang dia menjadi ketua masjid itu, Pak. Orang ini. Dari musuh Islam menjadi pembela Islam. Coba itu. Di Belanda pun seperti itu. Ada orang yang anti Islamnya sampai dia bikin film fitnah. Fitnah itu dia bikin untuk memojokkan Islam. Bencinya luar biasa dengan Islam. Tapi aja dia masuk Islam. Dan sekarang dia menyatakan ingin membuat partai untuk membela Islam di Belanda. Nah, ada kata-kata dia yang menurut saya itu menarik. Dia berpesan begini, saya sudah masuk Islam 5 tahun ini. Ya, mereka yang di Islam itu memandang kita dengan pandangan negatif. Kita harus balik pandangan mereka ini. Tunjukkan Islam itu bagus. Tunjukkan Islam itu indah. Tunjukkan Islam itu penuh kasih sayang. Dan siapkan pemimpin-pemimpin umat Islam. Dan siapkan anak-anak kalian jadi pemimpin sejak umur 13 tahun. Saya yakin kata-kata 13 tahun ini bukan muncul begitu saja. Pasti ini melewati penelitian mendalam ini. Artinya menyiapkan pemimpin bukan orang-orang tua, tapi dari apa? Umur 13 tahun. Ada berapa? 5 hal. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita hayati, kita praktekkan, kita ajarkan kepada yang lainnya. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Pengenalan kita kepada Allah. Ya, ini nggak boleh berhenti. Terus kita menggali dari 2 sisi. Ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ya, ma'rifatullah dari 2 sisi. Ma'rifat ayat apa? Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah melahirkan pemahaman agama kita ini. Ayat-ayat kauniyah melahirkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan apa dan teknologi itu. Ya. Dan kata Habibie, saya baru sadar ternyata ilmu agama lebih penting daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi hanya sebatas di dunia. Tapi kalau agama aksesnya sampai apa? Sampai ke surga, ke akhirat sana.
Ya. Nah, barakallahu sekalian, ini hal yang penting untuk kita ingat, ya, bahwa ma'rifatullah adalah landasan dasar membangun kepribadian yang kuat. Ya. Makanya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, selama kita terhubung sama Allah, tidak ada istilah merana. Ya, ini banyak orang, di tengah orang banyak, kerumunan banyak, tapi merana. Namanya alienasi. Dia terkena penyakit alienasi. Dalam banyak kerumunan orang, tapi dia merasa kesepian. Aneh kan? Apalagi kalau sendirian, tambah kesepian dia kan? Ya, kita sebagai orang beriman, jangan pernah merasa kesepian. Kenapa? Karena kita selalu bersama Allah. Surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Surat An-Nahl ayat yang paling terakhir 128. Ya. Yang ketiga, pengikut agama-agama buatan manusia. Hindu, Buddha, Konghucu, itu dari karya manusia. Nah, sementara yang keempat, ada dua model. Yang menerima Tuhan tapi tidak menerima agama, namanya agnostik. Kelompok orang yang yakin sama Tuhan tapi tidak yakin sama agama. Nah, yang kedua adalah ateis, nggak yakin sama Tuhan, nggak yakin juga sama agama. Itulah yang kemudian jadi PKI itu kan, komunis itu, ateis ya, anti agama, anti Tuhan. Itu komunis tuh, ateis tuh. Nah, alhamdulillah kita menempati nomor pertama agama kita itu. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Kita yakin itu. Dan kebenaran Islam itu ya bersifat mutlak. Sementara pikiran-pikiran manusia bersifat apa? Relatif. Makanya yang relatif harus dirujuk kepada yang mutlak. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Itu poin keberapa? Kedua. Kalau ingin menjadi pribadi yang kuat, pahami kebenaran Islam itu. Makanya saya bikin meme, siapa yang paham Islam tapi tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, seperti orang punya kaki nggak punya sandal, masih bisa jalan. Ya. Tapi orang yang punya harta dan punya kekuasaan namun tidak paham Islam, seperti orang punya sandal tapi nggak punya kaki. Milih yang mana, Bu? Milih yang punya sandal punya kaki dong. Iya. Siapa yang paham Islam tapi tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, seperti orang punya kaki tapi nggak punya sandal. Sebaliknya, orang yang punya harta dan punya kekuasaan tapi tidak paham Islam, seperti punya sandal nggak punya kaki. Kita milih mana, Bu? Kita milih yang punya kaki sekaligus punya sandal ya. Berarti kita ingin apa? Ingin harta dan kekuasaan juga ya. Barakallahu fikum. Itu yang kedua. Kalau mau jadi pribadi yang tangguh, jangan terpengaruh oleh apa pengaruh-pengaruh lain, pegangin itu kebenaran Islam. Yang ketiga, bagaimana meraih hidup ini dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Ikutilah Rasulullah, aman. Karena Rasulullah ditugasi oleh Allah untuk menjadi suri teladan buat kita dalam semua hal. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang dibimbing oleh Allah untuk menjadi panutan buat kita. Ikutilah itu. Makanya jangan lupa belajarlah sejarah Nabi. Dan itu ditinjau dari banyak sisi ya.
Juga kita mendapatkan gambaran utuh tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang kelima, mengkonsumsi yang halal. Carilah sumber rezeki yang halal, makanlah yang halal, minumlah yang halal, berpakaianlah yang halal, senantiasa terhubung dengan yang halal. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Jadi mengkonsumsi yang halal menjadikan hidup berkah, menjadikan doa-doa terkabulkan, menjadikan pribadi kita, keluarga kita utuh, ya. Begitulah arti keberkahan di dalam yang halal. Silakan menikmati yang halal, ya, karena di situ kenikmatan bagi orang beriman. Ya, makanya jangan bersentuhan dengan syubhat, apalagi yang haram. Makanya Bapak Ibu sekalian, 5 itu kalau dapat kita jalankan, kita raih, maka pribadi kita akan kuat dan tangguh. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah ma'rifatullah, hubungan kita kepada Allah harus kita bangun terus. Yang kedua adalah ma'rifatul haq, mengenal kebenaran secara utuh. Ya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, orang yang dikenai kebaikan maka dia akan mendalami ilmu agama. Yang ketiga, raihlah keikhlasan dalam hidup ini supaya tidak kecewa. Yang keempat, ikutilah jejak Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu manusia terbaik yang diutus oleh Allah SWT. Dan yang kelima, konsumsilah yang halal, karena di situ ada keberkahan hidup. Karena itulah yang diutus oleh Allah kepada para rasul untuk dijalankannya, mengkonsumsi halal, karena itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum Muhammad. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, sudah jam 9.